terkasih dalam Tuhan, kali ini saya mengajak kita untuk melihat aktivitas kegiatan Bumi Bakti Foundation. Tapi saya mau melabelinya atau saya mau memberikan cover, yaitu bahwa semua itu oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang memimpin saya. Ini dalam perspektif saya berpikir bahwa semua yang kami kerjakan adalah karena anugerah Tuhan. Coba kita lihat, ada perenungan firman Tuhan yang bisa kita lihat, yaitu dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini dilontarkan oleh seorang yang luar biasa, yaitu Paulus ketika dalam kunjungannya kepada jemaat di Korintus. Dan dengan latar belakang Korintus yang luar biasa, karena orang-orangnya juga hebat-hebat, tapi Paulus berkata, oh, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya apa? Apa yang semua yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan Allah saja. Kita lihat arti kata kesanggupan dari kata hikanotes, ya. Nah, hikanotes ini berarti sufficiency, ability, power maupun fitness. Kalau kita bicara tentang sufficiency, itu artinya kecukupan. Artinya apa yang selama ini kami lakukan itu Tuhan buat cukup, sehingga semua program yang berjalan itu bisa dilaksanakan dengan luar biasa. Ability itu artinya kemampuan. Ada kemampuan yang kami bisa lakukan dengan membangun air, dengan membangun segala sesuatu, dengan memberikan tabulan pot dan sebagainya. Itu karena apa? Ability yang diberikan Tuhan kepada kita, kemampuan. Bahkan power untuk apa? Oh, kami harus bicara dengan kepala desa, harus bicara dengan instansi dan sebagainya, tapi ada power yang keluar sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan tidak lupa fitness, artinya kami melakukan itu dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, yang apa? Kebugaran yang dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di sini, Paulus mau menyatakan, aku melakukan pelayananku apapun juga, itu adalah karena pekerjaan Allah yang ada di dalamku. Dan ini nyata benar dalam kehidupan Paulus, bagaimana dia harus membiayai akan pelayanannya, dia lakukan sendiri. Tetapi bukan karena dia kuat, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam dia. Dan saya akan sampaikan tentang bagaimana aktiviti kami selama bulan Januari 2024 sampai Juli. Nah, ini di bulan Januari kami berikan sumbangan kepada sahabat saya, teman saya, pendeta Ramsen di gereja GPPS Trutup Tuban. Ya, kami ke sana dan memberikan sumbangan karena dia sedang merenovasi gerejanya. Kemudian kami juga menyerahkan tabulan pot pada Januari yang sama. Kita bisa melihat bagaimana antuismenya ibu-ibu ketika kami datang membawa tabulan pot. Luar biasa, mereka dengan semangat membantu kami untuk menurunkan, untuk memberikan di dalam pot-potnya diberikan tanah. Dan ini sustainable. Artinya apa? Kami memberikan buah-buah ini untuk dimakan bersama oleh masyarakat. Kemudian kami juga melakukan, ya, di Januari itu adalah ketika kami memberikan tabulan pot kepada pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Ya, ada appreciate yang diberikan oleh Wali Kota Surabaya. Terima kasih bahwa BBF membantu akan Pemkot untuk proklim, ya. Jadi penilaian penghijauan atau lingkungan hidup di sekeliling kelurahan-kelurahan, dan kami sudah lakukan cukup banyak sehingga ada sebuah ucapan terima kasih dari Pemkot di mana kami sudah melakukan semuanya itu, ya. Nah, ini kemudian di bulan Februari kami menyerahkan 200 pohon sagu di
KRM di Kebun Raya Mangrove Surabaya. Kenapa kami buat tanam sagu? Karena dengan DKPP itu kami berpikir bahwa kalau sagu bisa hidup di mangrove, maka untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan ketahanan pangan kita makin kuat. Karena apa? Karena kita bisa menanam sagu. Nanti ada lahan yang luar biasa, yang cukup besar. Kalau memang sagu itu bisa hidup, kami langsung akan tanam. Dan kenyataannya ada sagu yang benar-benar bisa bertahan dan hidup, sehingga bisa dipakai lahan tersebut. Ini ada sebuah ungkapan daripada Terima kasih Kepala kepada Bumi Bakti Foundation yang kembali Mangrove, telah berkontribusi ya, yang kami ke Kebun Raya DKPP Ibu Surabaya, Eva. dengan memberikan kontribusi berupa bibit tanaman sagu yang akan kami coba tanam di kebun raya kami. Semoga penanaman pertama ini memberikan hasil yang baik. Oke. Nah, kemudian pada bulan Maret kami melakukan sumur bor air bersih di Desa Megale, Bojonegoro. Dan kita lihat sungguh luar biasa antusiasme daripada masyarakat. Ketika itu baru selesai dilakukan, bahkan belum finishing, itu sudah diantri air itu sejak subuh. Jadi kita bisa melihat ini, sehingga mereka sangat benar-benar berterima kasih atas sumur bor. Dan itu semua juga ada teman-teman di sini yang melakukan sumbangan untuk hal ini, ya. Kemudian di bulan Maret yang sama ini sumur bor yang kami lakukan, dan ini pada waktu acara peresmiannya, ya. Jadi semua warga sangat bergembira. Nah, ini karena peresmian, jadi kita bersama foto bersama semua komponen masyarakat. Kemudian ada pada bulan Maret itu juga kami menyerahkan tabungan pot di Kelurahan Sumurwelel, Surabaya. Untuk apa? Kami ingin tanaman buah ini bertumbuh dan bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, ya. Kemudian pada bulan April kami membuat program bulan April, yaitu stasiun pengolahan sampah organik. Ini rumah kompos, ya. Kalau kita lihat ini tenaganya bukan tenaga diesel tetapi tenaga surya, ya, sehingga ini tenaga listrik yang terbarukan, di mana dari panel surya masuk ke dalam mesin-mesin dan akhirnya dalam sebuah motor listrik, dan akhirnya bisa dipakai untuk mencacah sampah untuk membuat pupuk. Nah, ini tampaknya sudah selesai, dan di situ kami juga kasih tabungan pot, dan kami tinggal menunggu kesediaan daripada Bapak Wali Kota untuk meresmikan. Ini semuanya sudah dibuat dan dipersiapkan dengan baik. Kemudian pada bulan Mei kami membuat gathering, ya, di mana para donatur kami ajak ke desa. Di situ mereka bisa menanam padi bersama, mereka bisa makan di dalam nuansa daripada persawahan itu, ya. Kemudian kita bisa lihat juga ini kemeriahan menanam padi bersama orang-orang kota yang kami bawa untuk apa? Mencoba menanam padi di sawah. Nah, kemudian ini adalah foto bersama ketika ini ada di Beringin Montong, ya, kita bersama-sama makan siang bersama dalam nuansa pedesaan, dan semua sangat luar biasa. Ini adalah orang-orang yang kami undang untuk ikut gathering, ya. Kemudian kami juga membuat jembatan di Telogo Haji, jembatan yang sudah rusak, yang strukturnya sudah patah, akhirnya kami buat baru, ya. Dan ini peresmiannya pada bulan lalu kita peresmian. Nah, ini program daripada bulan Juni. Kami dihadiri juga oleh Radar Bojonegoro, yaitu grupnya Jawa Pos yang ada di Bojonegoro untuk meliput kegiatan kami. Kemudian pada bulan Juli ini kami menanam 2000 mangrove di Kebun Raya Mangrove Surabaya, ya. Ini suasananya luar biasa. Kami tanam pohon mangrove, dan kami boleh katakan bahwa semua adalah karena bantuan teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan akan video ini.
ya. Tapi kami semangat mau melakukan ini karena apa? Karena mangrove itu juga untuk sustainable, di mana akan menambah lingkungan hidup kita semakin lebih bagus, lebih baik, dan polusi udara dari hasil penghasilan oksigennya dan sebagainya itu akan sangat membantu akan banyak orang. Ya, semua yang kami lakukan, penanaman pohon, pembuatan jembatan yang sustainable itu tetap akan ada untuk membuat arus lalu lintas berjalan dengan baik. Kemudian air itu akan terus dinikmati oleh masyarakat, dan semua ini kita lakukan untuk apa? Untuk memberikan dampak berbagi dengan sesama. Dan ini adalah next challenging kami, ya, dimana kami akan membangun 10 desa kekeringan di Tuban. Kita buat sumur air bor, sumur dalam, sehingga mereka tidak kekeringan lagi dan ada sumber air yang mereka bisa rasakan. Itu ada di Desa Mander, kemudian Desa Tuwir Kulon, ya, kemudian ada di Desa Tahulu, ya, kemudian Desa Nyimbang, ya, Kecamatan Palang, kemudian Desa Bader, Kecamatan Jatirogo. Ini 5 teratas: Desa Soko Grenjeng, Desa Kablukan, Desa Tunggul Rejo, Desa Wotsogo, dan juga Desa Maibit. Semuanya ini akan kami kerjakan, tetapi bertahap. Kita mulai dulu dengan 5 yang teratas yang akan kita kerjakan, segera kita kerjakan. Dan jika ada teman-teman yang mau untuk ikut bersama, silakan, ya, bisa menghubungi saya atau menghubungi admin daripada Bumi Bakti Foundation. Saya rasa Anda bisa mengecek, ya. Kemudian ada satu kesaksian berbagi bagi sesama yang saya ingin sampaikan. Karena apa? Ada seorang ibu, ini namanya Ibu Magdalena Yonatan, dengan suami tercintanya Bapak Wakip Yonatan. Nah, kalau kita lihat ibu ini pakai penutup rambut karena apa? Rambutnya rontok dan dia sudah mengalami kanker, ya. Tapi ketika dia dalam kondisi sakit, dia masih berpesan kepada suaminya, tolong cari Pak Kris di gereja dan sampaikan saya juga ingin menyumbang untuk Bumi Bakti Foundation. Dan Pak Wakip datang mencari saya di gereja karena kita sama-sama pelayanan, dan akhirnya memberikan bantuan itu, dan saya sampaikan ke Bumi Bakti Foundation. Yang mana saya lihat ini adalah sesuatu kesaksian berbagi, karena sekarang beliau sudah bersama Tuhan Yesus. Hati yang mau memberi bagi orang lain dalam kondisi yang dia sangat butuh perhatian, dia sangat butuh topangan dalam kondisi sakit seperti itu, tapi dia masih mau mengingat orang lain dan mau berbagi bagi sesama. Saya rasa ini sebuah kesaksian yang luar biasa dari Ibu Magdalena Wakip Yonatan. Dan biarlah kita juga belajar untuk apa? Untuk merasa harus berbagi dengan orang. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan kita, orang kekeringan, butuh air, atau orang yang butuh akan penanaman pohon dan sebagainya, silakan lakukan itu. Karena apa? Karena saya mau katakan bahwa kami Bumi Bakti Foundation dengan moto kami melestarikan kebaikan Anda. Apa yang kami lakukan hal-hal yang sustainable, yang berlangsung akan terus-menerus berbagi bagi sesama, yang memberi dampak yang luar biasa. Saudara yang terkasih, saya berharap, ya, kesempatan kita merenungkan firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan bagi kita, ya, yang saya rasakan dalam konteks ini bagi saya, tapi juga semua yang kita kerjakan anugerah Tuhan. Bagaimana kita cara membalas? Kita punya kesaksian yang luar biasa dari Bu Magdalena, dan saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.